Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakah wa farada alaina siyam li ajli taqwa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Dalam suatu kesempatan ketika Ramadan tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "Qad dana syahru Ramadan, lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati ayyakuna sana." Ramadan telah tiba. Seandainya para hamba Allah mengetahui terhadap apa yang ada di dalam Ramadan, maka umatku pasti akan berharap bulan ini agar tetap selalu ada sepanjang tahun. Membahas Ramadan pasti tidak bisa lepas dari membahas salah satu rukun Islam, yaitu puasa, yang diperintahkan terhadap semua orang yang beriman yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Puasa adalah ibadah yang sangat mulia, sebab pahala yang diperoleh diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perlu menanyakan berapa jumlah lipat gandanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajzibih." Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan mulai dari 10 hingga 700 kali lipat kecuali puasa. Sebab puasa adalah urusanku, sebab puasa adalah untukku, dan aku yang akan membalasnya. Di lain waktu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan. "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berkaca pada hadis tersebut, agar kita bisa memperoleh keutamaan puasa Ramadan, maka setidaknya ada 2 syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, puasa dalam keadaan iman. Iman ini yang dimaksud adalah membenarkan segala balasan dan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa dalam keadaan ihtisab, yaitu mengharap ridho Allah semata, bukan puasa hanya karena takut mendapat kunjingan dari orang lain. Oleh karena itu, seyogyanya kita dalam menjalani ibadah puasa Ramadan
mengetahui kemuliaan ibadah ini, maka seharusnya kita bisa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan kotor, menjaga lisan kita dari fitnah, ghibah, dusta, menjaga badan kita dari perbuatan maksiat, menjaga hati kita dari sifat hasud, tidak saling bermusuhan kepada sesama. Jika kita tidak bisa menjauhi sifat-sifat tercela tersebut, maka dikhawatirkan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat secuil apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat rahimakumullah. Ramadan tidak hanya melulu tentang kemuliaan, tetapi ada juga ancaman yang ditujukan bagi segelintir orang. Dikisahkan ketika Nabi menaiki mimbar, pada tangga pertama beliau berucap amin. Pada tangga kedua dan ketiga beliau juga berucap amin. Dan pada akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau tadi mengucapkan amin 3 kali. Lalu Rasulullah menjelaskan, pada tangga pertama tadi malaikat Jibril mendatangiku lalu berkata, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalahu minhu walam yughfar lahu. Celaka orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka aku mengucapkan amin. Pada tangga kedua Jibril berkata, syaqiya abdun adraka walidayhi au ahaduhuma walam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi hal tersebut tidak bisa membuatnya masuk surga. Maka aku mengucapkan amin. Dan pada tangga yang ketiga Jibril mengatakan, syaqiya abdun dzukirta indahu walam yusalli alaika. Celaka orang yang disebutkan namamu di dekatnya tetapi dia tidak berselawat kepadamu. Maka aku mengucapkan amin. Doa tersebut disampaikan oleh malaikat terbaik dan diaminkan oleh manusia sekaligus makhluk terbaik. Maka sungguh rugi orang beriman yang tidak diampuni dosanya setelah berlalunya Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, mari kita bersama-sama mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan. Mari kita bersama-sama memaksimalkan ibadah di dalamnya. Semoga kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapat fadilah atau keutamaan bulan Ramadan, serta dijauhkan dari akhlak tercela sehingga membatalkan ibadah puasa kita. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.